Salam. Silakan masuk. Pak. Iya. Pagi Pak. Ya. Pak ditutup. Tutup aja. Oh iya Pak. Silakan duduk. Ini bagaimana duduknya? Di sini aja Pak. Ya, silakan. Duduk. Aduh Pak, maaf ya ganggu. Ini Iya. pagi-pagi kesini. Iya, gak apa-apa, santai. Udah dari mana ya, Teh? Tadi mampir Pak dari kota sebentar. Sama siapa tadi? Saya sendiri Pak. Tadi habis belanja sedikit gitu. Belanja. Belanja apa? Belanja tadi? Ya itu Pak, saya kan bulan depan mau ada acara pernikahan. Iya. Nanti juga Bapak kalau ada waktu bisa di tanggal 5 Desember Pak. Oh, iya. Nanti ya. Oh iya, kan sebelumnya Bapak juga udah tahu karena dari cerita Neng udah ada cerita yang dirasakan selama ini. Nah, waktu itu tuh kalau nggak salah cerita tentang tunangan ya. Nah, Iya Pak, ini tuh saya kan sudah tunangan Pak bulan Maret lalu dan bulan depan ya tinggal sebenarnya sih tinggal menghitung hari aja ya untuk akad nikah dan resepsi. Tapi nggak tahu kenapa sekarang itu kayaknya rasanya tunangan saya itu makin kesini tuh makin gak jelas. Justru dia lebih menunjukkan apa yang tidak saya sukai Pak. Ada sebagian orang yang berbicara bahwa itu ujian untuk menghadapi pernikahan. Tapi justru dari situ saya merasa bahwa saya nggak yakin untuk melanjutkan pernikahan. Tapi gimana lagi Pak, catering sudah saya pesan, undangan pun sudah dipesan, tinggal disebar. Karena kan 1 bulan lagi Pak, bulan depan gitu. Tapi tunangan saya tuh makin sini tuh makin dia tuh bersifat kasar ke saya Pak. Terus sekarang itu jarang sekali menghubungi saya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, 1 minggu itu nggak ada ngasih kabar ke saya Pak. Keluarganya aja yang datang ke saya ngabarin bagaimana berapa persen pernikahan sudah siap. Sejauh ini saya sendiri dan keluarganya Pak yang mempersiapkan untuk pernikahan kami, padahal seharusnya kan saya dengan tunangan saya Pak. Ya. Itu tadi kan katanya nggak jelas, terus ada perubahan dan nggak memberi kabar, itu sebabnya itu karena apa? Saya pun nggak tahu Pak. Sejauh ini saya tuh tidak melakukan kesalahan ya Pak. Hanya saja saya karena capek, saya juga kerja, saya harus ngurusin pernikahan, sedangkan saya mengerti dia juga kerja, dia ngejar target untuk uang yang harus dikumpulkan, karena melakukan pernikahan itu kan biayanya sangat besar Pak. Jadi saya paham kalau dia pun membutuhkan uang yang banyak, makanya dia bekerja keras gitu sampai lembur. Tapi Pak, saya juga butuh perhatian dia gitu loh Pak. Oh iya. Nah, sebelumnya kan ini udah menunjukkan jam 7 ya. Nanti kan kita sepakati dulu ini waktu kita ngobrol mau berapa menit. Apakah 30 menit cukup? 30 menit Pak, karena saya juga harus ke bagian furniture karena saya ada pesen ranjang dan itu makanya saya mau lihat nanti biar diantar ke rumah. Ya, kita sepakati 30 menit ya. Iya Pak. Maaf ya Pak, saya nggak bisa lama-lama. Iya, nggak apa-apa. Tadi tidak tahu itu udah coba komunikasi secara bertemu belum, Neng ya? Belum, saya belum pernah bertemu Pak dengan dia. Karena dia ada di Bandung dan saya ada di Majalengka. Jadi kita komunikasi lewat handphone. Makanya kalau ketika dia nggak ada kabar, ya saya pun nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan keluarganya gitu. Keluarganya juga ada di Bandung, jadi keluarganya yang cuma memberikan kabar, nanya sudah sampai mana persiapannya. Karena kan di laki-laki tidak ada resepsi, adanya di saya gitu sebagai pihak perempuan gitu Pak. Nah, terus ini sekarang yang Neng rasakan itu bagaimana dan ingin seperti apa? Yang jelas saya sekarang ngerasa saya ragu buat melakukan
melanjutkan pernikahan ini, tapi saya pun juga memberatkan. Saya tidak mau mengecewakan keluarga saya, keluarga dia juga gitu. Ya memang kalau kita membatalkan pun rasanya sangat-sangat tidak mungkin ya Pak, karena kan undangan sudah dipesan, catering, gedung sudah dipesan semua, sudah dikasih DP, tinggal ya saya di sini cuma ngerasa bahwa saya butuh untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, karena saya nggak mungkin bercerita kepada keluarga saya Pak, karena nanti mereka akan mengira saya main-main dengan pernikahan ini gitu Pak. Jadi makanya saya meminta waktu ke Bapak sebagai konselor. Saya ingin konseling dengan Bapak, saya ingin minta bantuan dari Bapak. Kalau emang benar-benar saya itu sekarang rasa ragu, saya harus gimana dengan tunangan saya, sedangkan bulan depan kami akan menikah gitu loh Pak. Dan saya pun tidak bisa mengkomunikasikan dengan dia karena dia sibuk banget, dan sampai 1 minggu pun nggak ada kabar itu loh Pak. Yang bikin saya tuh kesel banget, dia tuh serius nggak sih nikah sama saya, tuh serius nggak sih nikahin saya tuh. Ya, ya di sini Bapak hanya membantu yang pengen Neng segera diselesaikan. Di sini ya kan tadi sebabnya keraguan dari Neng. Nah sebelumnya Bapak mau tanya, keraguannya itu keraguan dalam apa? Ya memang Bapak tahu menyatukan dua keluarga itu tidak sulit. Nah tapi dalam keraguan itu kan Neng juga harus mempertimbangkan apa yang membuat Neng ragu itu karena apa, sebabnya, faktornya yang lebih rincinya itu karena apa bisa merasa ragu, dan Neng udah coba memantapkan lagi dan berkomunikasi atau belum? Sejauh ini yang membuat saya ragu adalah tingkah laku dia. Yang pertama, dia sekarang sangat cuek banget, gak ada memberikan kabar, karena yang namanya menikah itu jujur ya Pak, itu kan yang namanya perhatian itu sangat dibutuhkan sekali. Dan yang kedua, sekarang dia suka mengucapkan kata-kata kasar Pak, dan saya tidak suka dengan itu. Sejak tahu saya bahwa dia itu orangnya sabar, dia itu orangnya tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tapi sekarang kok setiap saya emosinya agak naik, dia pun langsung emosinya langsung tinggi, langsung marah-marah. Saya pun sebagai perempuan yang nggak bisa apa-apa selain hanya untuk mendengarkan, selain ya diam gitu pada menangis. Nah ya, kan sebelumnya Neng bisa sampai ke tahap saat ini. Sebenarnya kan maksudnya Neng udah mengenali apa. Nah emang tadinya pas sebelum memutuskan untuk ke fase ini, Neng tidak ada komunikasi juga atau apa gitu, pertimbangan lain? Saya mengenal dia itu 3 tahun Pak. Yang saya rasa bahwa dia itu ya seperti itu, baik orangnya, sabar orangnya, terus juga penyayang, bertanggung jawab. Tapi entah kenapa ini beberapa bulan akan menikah seolah dia itu menunjukkan bahwa sikap dia aslinya seperti ini gitu loh. Dia kasar, berbicara kasar. Saya tuh tidak bisa, apa yang namanya dibentak, saya tuh tidak bisa gitu. Terus juga dia sekarang jarang banget memberikan kabar. Saya tuh nggak mau Pak, apalagi nanti saya kan kerja di Majalengka, dia kerja di Bandung, otomatis ada fase di mana kita harus berjarak, ada fase di mana kita harus LDR gitu Pak. Itulah. Ya sebelumnya kan Neng ragu. Neng udah coba komunikasi sama antar pihak keluarga atau belum, bahwa yang Neng rasakan saat ini itu seperti ini? Belum Pak, karena saya tidak mau, karena saya menilai bahwa ketika saya bercerita maka keluarga akan menilai bahwa saya main-main dengan pernikahan ini. Tapi tidak Pak, saya itu tidak main-main. Mungkin kalau saya main-main saya akan memutuskan langsung, secara langsung ya, tanpa memikirkan bahwa malunya keluarga seperti apa. Apalagi tetangga sudah tahu bahwa bulan depan kami akan menikah. Saya tidak mau Pak, makanya saya pendem sendiri tuh. Ya udah, berarti kalau gitu kan ya menurut Bapak Neng udah bagus lah, udah punya tanggung jawab untuk ingin menyelesaikan apa yang Neng rasakan saat ini. Ya tapi kalau dari Bapak, menurut Bapak sekarang Neng lebih baik mencoba menjalaninya dulu dengan menunggu kesabaran, menikmatinya. Lalu Neng juga selalu mencoba terus berkomunikasi sama si AA-nya itu, biar tahu apa sih ini
yang Neng rasakan dan yang sebenarnya diinginkan saat dari Neng, biar tidak ada kesalahpahaman gitu, dan itu sama lain juga nanti jadi tahu. Ya sekarang Neng coba, kan misalnya sekarang lagi di Bandung, nah coba Neng sekarang atau besok atau lusa lah, coba samperin si A ke sana ke Bandung dan coba komunikasi biar lebih jelas, dan Neng juga bisa lebih terbuka mengungkapkan apa yang Neng rasakan saat ini, dan biar si A juga tahu bahwa keadaan sekarang itu seperti ini gitu. Kalau saya nyamperin ke Bandung, berarti saya ketemu dengan si A atau keluarganya, Pak? Si A nya aja dulu, yang ini kamu biar sekarang itu di Neng juga nggak ngerasa kepikiran terus, biar nanti kalau udah komunikasi sama si A kan nanti si A juga tahu apa yang si Neng rasakan, dan setelah tahu ya nanti tinggal komunikasi sama keluarga. Lalu saya harus berbicara apa ke dia? Saya sudah sering nanya, kenapa sih kamu berubah? Apa sih aku nggak berubah gitu, Pak. Jadi saya tuh bingung. Kalau saya mau ngomong juga dianya tuh kayak gitu terus, Pak. Gak pernah mau introspeksi diri tuh gak pernah, Pak. Ya coba nanti ketika harus ketemu, yang coba tanya apa sih yang Kak inginkan dari keadaan saat ini tuh, dan Neng juga tahu apa sih yang diinginkan sama Abang itu tuh, biar kita jadi Neng tuh membuka komunikasi dengan keterbukaan gitu, biar diri satu sama lain itu jadi tahu apa yang diinginkan, yang tidak diinginkan, supaya jadi keadaan itu bisa membaik. Kan mungkin saja saat sekarang ini tuh ada yang diinginkan sama si A, tapi saat tidak berani ngomong, tapi Neng ingin mengetahui, mungkin seperti itu. Jadi lebih ke saya harus mengkomunikasikan secara langsung ke si A gitu, Pak, ya. Apa yang saya rasakan gitu. Saya mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya mau saat ini gitu, Pak. Itu sih. Tapi kalau memang dianya menolak gimana, Pak? Dia selalu tidak mau mendengar apa yang saya rasakan gitu, Pak. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya berikan tuh dia tidak mau, Pak. Jadi lebih ke sekarang tuh kayak egois, kayak menutup diri, kayak apa yang dilakukan itu benar. Ya dicoba, jadi ibaratnya itu nanti dalam komunikasinya itu membuka apa yang dia tutup, dan membuka supaya dia itu berbicara yang dia pendam selama itu apa gitu. Soalnya ini kayaknya si A-nya itu ada kemungkinan yang diinginkan tapi tidak mau dikomunikasikan. Iya, biar saya juga tahu sebenarnya dia itu kerjanya gimana. Kalau memang dia benar-benar kerjanya sibuk banget selama 1 minggu, oke lah, saya yang harus berusaha untuk memahami keadaan dia. Ya nantilah, coba Pak, paling minggu depan sekalian saya mau ngambil undangan juga. Nanti insya Allah saya diantar sama teman saya buat ke Bandung. Nanti saya ketemu deh sama si A, karena udah lama juga Pak saya sering nggak ketemu. Terakhir ketemu itu pas dia dengan keluarganya ke rumah. Ya gitu aja bagus, biar Neng juga jadi sama-sama tahu apa kegiatan di sana, dan Neng juga bisa lebih leluasa mengungkapkan apa yang Neng rasakan dan bisa mengkomunikasikan keadaan saat ini. Soalnya kan ini kalau udah kemasuk tunangan, ini udah ke fase yang harus banyak lebih dikomunikasikan biar rencana-rencana yang udah dibuat itu bisa terlaksana. Ya Pak, karena saya juga merasa nggak mungkin ini dibatalkan, itu nggak mungkin sekali gitu. Tapi karena saya juga merasa saya pusing ngerasain masalah saya sendiri, karena kalau saya cerita dengan orang tua saya atau keluarga saya, pasti saya akan menilai bahwa saya main-main dengan pernikahan ini gitu. Saya tidak seperti itu, Pak. Ya, ini udah Neng sekarang lebih tenangin lagi, lebih banyak berdoa kepada Tuhan, dan Neng juga dijaga kesehatannya karena kan sebentar lagi mau nikah. Terus ya Neng juga sesekali ingetin ke si A rencana yang udah dibuat dan tujuan yang harus dicapai. Ya sekarang mah Neng udah sabar sekali sembari menikmati apa yang sekarang sedang dijalani gitu. Iya Pak,
Insya Allah nanti saya akan mengikuti apa yang sudah Bapak sarankan, karena memang ya saya akui kita itu jarang berkomunikasi, makanya saya menyangka yang tidak-tidak ke si A, begitupun si A dengan saya gitu. Jadi nanti paling saya ketemu, saya mau terbuka, mau cerita semuanya, saya mau mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini, agar kedepannya juga kita bisa berjalan dan terus belajar untuk saling terbuka lagi, Pak. Nah ya, itu bagus gitu. Ya tadi kamu ingatkan tadi kan katanya ini mau ada acara ya? Oh iya Pak, ini tadi ya. Ada acara ya, Neng takutnya nanti telat gitu ya. Itu urusan Neng lah, yang penting kan Bapak udah memberikan supaya Neng bisa lebih kuat lagi. Iya Pak, ya. Nih maaf ya Pak, saya mau langsung ke tukang furniture nanti. Sayangnya udah janjian gitu ya Pak ya. Iya gak apa-apa ya udah. Bapak terima kasih ya Pak atas sarannya. Saya merasa lega udah berbicara dengan Bapak, udah konseling dengan Bapak, karena ya dengan mengungkapkan permasalahan itu justru membuat saya lega gitu loh Pak. Apalagi Bapak telah memberikan solusi untuk saya. Tinggal saya laksanakan saja, saya coba. Kalau memang saya mampu untuk menyelesaikan masalah, insya Allah kedepannya juga saya bisa menyelesaikan masalah lainnya juga ya Pak ya. Gitu ya udah. Kadang-kadang karena hari Neng juga ada acara ya, nanti ya esok atau lusa jangan sungkan-sungkan lah datang lagi ke sini kalau pengen bercerita. Iya Pak, nanti kapan-kapan saya ajak sama tunangan saya, atau bahkan nanti Bapak datangnya Pak bulan depan gitu ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Saya permisi dulu ya Pak ya.